Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Hadirin sekalian, jemaah pengajian Masjid At-Taqwa Kota Batu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmatnya, taufiknya, karunia-Nya, pertolongan serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-11 di bulan Sya'ban, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Kita memohon, kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah, suri tauladan dan kekasih kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, 11 Sya'ban berarti kurang 3 pekan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka tentu kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika akan masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian hadirin, terutama untuk para ibu-ibu muslimah, tentu yang pasti memiliki hutang tahun lalu untuk kemudian segera kita lunasi. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan, saya punya hutang Ramadan tahun lalu dan saya tidak bisa membayarnya kecuali sampai pada bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Dalam hadis ini ada isyarat. Walaupun memang ada sebagian ulama yang berbeda pendapat mengenai akhir waktu membayar puasa Ramadan. Dalam hadis Aisyah ini menjelaskan bahwasannya maksimal sudah bulan Sya'ban ini. Terima kasih. Yang lainnya mana? Sehingga untuk para ibu harap sekalian untuk kemudian mengingat tadi berapa hari waktu itu
ujian, tidak melakukan puasa kalau memang belum sempat dibayar, sekarang segera untuk dibayar. Kemudian hadirin sekalian, kita perlu persiapan Ramadan agar Ramadan kita ini tidak menjadi Ramadan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kebiasaan di tempat kita dan mungkin kita pribadi sama saja. Ramadan ini tiap tahun SD terus, tidak pernah naik SMP, wala SMA, wala kuliah, tidak. Terus SD. Gara-gara setiap Ramadan tidak ada peningkatan. Mau contoh? Mau contoh? Contoh yang paling mudah, coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan ketika akan masuk atau sudah masuk di awal bulan Ramadan. Pertanyaannya hampir sama semua. Pertanyaan yang sering terulang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya sikat gigi pakai odol di siang hari bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan tiap tahun diulang terus. Seakan-akan tiap tahun tidak pernah belajar. Ada pertanyaan, ya itu yang tanya anak tak usah. Nanti anak tanya lainnya. Itu pertanyaan yang setiap tahun terulang. Atau pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukumnya kalau ada seorang wanita kemudian haidnya kering di malam hari? Tadi dia belum sempat mandi besar sampai azan subuh. Bagaimana hukum puasanya? Ini terulang juga. Atau pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukum berenang kemudian kentut dalam air di bulan Ramadan? Ya, memang ini pertanyaan terulang. Jadi ini menunjukkan seakan-akan Ramadan kita ini tiap tahun tidak ada peningkatan. Ya semuanya toh. Pokok Ramadan nanti sahur, nanti buka puasa, sholat isya di masjid, tarawih, selesai. Tidak ada kemudian peningkatan setiap Ramadan. Seharusnya setiap Ramadan ini merupakan kenaikan kelas untuk kita. Ada peningkatan. Ramadan ini saya dapat apa? Target saya untuk Ramadan tahun depan apa? Setelah saya selesai Ramadan, saya harus bisa apa? Ini harus ada targetnya, hadirin. Maka kita perlu persiapan. Yang pertama, persiapan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita mulai berdoa kepada Allah untuk menyiapkan bulan Ramadan ini paling lambat mulai sekarang. Ini paling lambat. Sementara di dalam riwayat athar para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sebagian di antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum itu menyiapkan doa untuk bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum masuk ke Ramadan itu di antara doa mereka adalah doa untuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan panjang umur, mudah-mudahan Ramadan kuat, mudah-mudahan Ramadan tidak banyak halangan, mudah-mudahan Ramadan diberikan keringan untuk ibadah. Ini doa. Dan mohon maaf, banyak di antara kita yang sampai sekarang ini masih belum tahu Ramadan tanggal berapa. Iya banyak. Tak tahu. Tanya terus, Ramadan jadi tanggal berapa sih? Tanggal berapa Juni? Tak usah repot, tanggal 1 Ramadan masuk Ramadan. Tapi masa ini tanggal berapa? Ini banyak yang tidak tahu di antara kita. Nah, maka ini hadirin menunjukkan kita ini belum punya persiapan. Maka yang pertama banyak-banyak berdoa. Ini kurang 3 pekan saja. Wah, 3 pekan itu hadirin tidak terasa sama sekali sudah. Kita ini Jumat mana? Maka hati-hati. Harus banyak berdoa mulai sekarang. Dalam berdoa ini kita berarti ikut menyertakan Allah dalam sesuatu yang akan kita lakukan. Orang-orang yang lupa berdoa itu termasuk orang yang kemudian merasa cukup dengan dirinya sendiri. Maka setiap amalan yang akan kita lakukan ada sunnah untuk diawali dengan berdoa. Minimal membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal. Maksudnya apa? Dalam kegiatan yang akan saya lakukan nanti, ya Allah, saya minta pertolongan-Mu. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Ini fungsi doa pada awal kegiatan yang akan kita lakukan. Ramadan pun sama, kita minta kepada Allah. Walaupun hati-hati. Ada doa yang diambil dari hadis yang dhaif mengenai puasa Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa dhaif. Sehingga siapapun di antara kita yang berdoa dengan doa ini, harapannya adalah jangan Anda meyakini bahwa doa ini diajarkan atau dianjurkan Rasulullah. Kalau sekedar mau pakai silakan, tidak masalah. Karena kita diperintahkan untuk berdoa dengan doa apapun. Itu untuk keumuman perintah berdoa. Tapi kemudian ketika kita mengkhususkannya dengan doa ini, maka jangan Anda yakin kalau doa ini memang tuntunannya Rasulullah. Karena memang ini hadisnya
dhaif, tapi dari hadis ini pun menunjukkan kepada kita ada tuntunan untuk kemudian memperbanyak doa sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, menyambut Ramadan ini kita harus berbahagia, harus bahagia. Ada di antara kita mungkin yang ketika mulai masuk Ramadan ini tapi jarang saya rasa, mulai mengeluh. Poso maneh, terawih maneh, gawe maneh, kamiawan, tadi bengi maneh. Ini ada. Cuma selayaknya seorang muslim ketika mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya ia berbahagia. Karena Ramadan ini fursatun 'azimah, kesempatan yang sangat agung untuk kita mampu bertobat kepada Allah, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, kita kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, memasukkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Maka kita harus bahagia karena kita mendapatkan kesempatan untuk kembali masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu yang kedua, wajib bahagia. Yang ketiga, masuk bulan Ramadan ini perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dalam artian apa? Hadirin sekalian, coba perhatikan. Banyak mungkin teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang tahun lalu masih ikut puasa bareng, tarawih bareng, sahur bareng, buka puasa bareng. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Ketika kita masih ada dan kita punya kesempatan masuk bulan Ramadan, ini berarti kita sama Allah dipilih untuk kembali ayo dan tobat, cepat, segera. Fastabiqul khairat, lakukan segala macam kebaikan yang masih mampu engkau lakukan pada sisa usiamu ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan wa yusannu fi ula Ramadan, disunahkan pada masuknya awal malam pertama bulan Ramadan. Sunnahnya apa? Menurut Imam Nawawi, melakukan sujud syukur. Ini menurut yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Sunnah melakukan sujud syukur ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan. Tapi tidak perlu berjamaah, sendiri-sendiri sudah, yang di masjid ya di masjid, yang di rumah ya di rumah, yang masih di toko ya di toko, yang masih di tempat kerja. Yang penting kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas karunia yang besar kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sujud syukur. Waktunya setelah sholat maghrib, setelah wirid, setelah sholat sunnah, kemudian lakukan sujud syukur. Tapi hati-hati, ini hanya sekedar sunnah. Jangan kemudian nanti seakan-akan yang tidak melakukan sujud syukur, itu pelanggaran. Tidak ada, sunnah ini. Cuma walaupun sunnah tidak boleh kita remehkan tetap. Akan tetapi yang perlu kita pahami dari kalimat sunnah adalah kalaupun ada yang tidak melakukan, tidak tercela. Itu yang harus kita paham. Jadi jangan sampai kemudian mencela orang yang tidak melakukan sholat sunnah, jangan. Atau orang yang tidak melakukan puasa sunnah, atau orang yang tidak melakukan sedekah sunnah, atau orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tapi ini sunnah fikih ya. Beda dengan istilah sunnah dalam arti hadis. Sunnah fikih itu maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak ada beban buat dia. Itu sunnah secara fikih yang kita maksud. Sehingga jangan sampai ada di antara kita ini kemudian yang salah porsi. Yang sunnah seakan-akan harus itu, kalau tidak melakukan ini tidak bisa. Ini namanya sunnah. Itu yang ketiga, harus banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah karena kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang keempat, menjelang bulan Ramadan kita ini perlu bikin catatan program. Nah, ini yang jarang kita ini. Kita ini biasanya kalau Ramadan, ya sekedar puasa saja sudah. Nanti baca Al-Quran sakok hari. Nanti ke masjid, ya sempatnya kapan. Nanti terawih, kalau nggak capek terawih. Tambah lagi sholat malam, kalau nggak capek sholat malam. Kalau enggak harus melakukan kayak biasa nih. Ini nggak bisa. Ramadan perlu bikin program. Ini mohon maaf ya. Ini sekedar, ini bukan riya, wala bukan mau sombong-sombongan. Angkat tangan yang punya Ramadan untuk program tahun lalu. Mana orangnya? Mana hadir? Ini program Ramadan kita tidak ada program. Berarti dari muatan ini dikatakan. Kalau para ustaz, subhanallah 3 bulan sebelum Ramadan program lengkap sudah.
Isya di sini, subuh di sini. Oh ya Allah ya Karim. Nah, ini capek ini. Nah. Cuma maksudnya bukan program itu, maksudnya program yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Kita mau apa? Jam sekian sampai jam sekian saya harus di mana? Jam sekian sampai jam sekian saya melakukan apa? Jam sekian sampai jam sekian kegiatan saya apa? Itu harus. Dan paling bagus kalau ditulis. Sekarang ada smartphone segala macam, kita tulis. Atau kalau dari pasang di pintu rumah, pintu kamar, di meja makan segala macam, biar kita tahu. Dan program minimal kita adalah khatam Al-Quran 30 juz minimal. Nah, kalau sudah dibilang minimal, kalau tidak bisa khatam ya ketakutan berarti gitu loh ya. Cuma tidak usah ditanya sekarang sampai kalau tidak khatam, tidak usah malu nanti tanyakan. Akhirnya kemudian ini program minimal 1 bulan wajib khatam Al-Quran sudah. Kita bilang wajib, karena tidak ada hukumnya. Cuma maksudnya untuk kemudian memacu diri kita. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu hari itu majelis ilmunya Imam Syafi'i sampai 7 kali satu hari, mulai habis subuh, nanti menjelang duha, zuhur, habis zuhur, asar, maghrib, isya. Itu majelis ilmunya Imam Syafi'i dalam satu hari 7 majelis. Tafsir, hadis, fikih, tarikh, segala macam. Masuk bulan Ramadan, ini subhanallah seluruh majelis ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ditutup. Tutup. Tidak ada cari ilmu bulan Ramadan. Kebalikan sama kita. Ramadan. Kepala kayak penuh ceramah kabeh. Habis isya ceramah. Nanti habis subuh ceramah. Masuk rumah buka TV ceramah. Bulletin dibaca di rumah isinya ceramah. Ya Allah. Kenapa kok semua itu dimasukkan ketika bulan Ramadan? Ya gak keluar semua muntah nih. Kayak isi dia. Ini Imam Syafi'i ditutup majelis ilmunya di bulan Ramadan. Ketika beliau ditanya kenapa? Ughliqatil kutub wa futihatis suhuf. Kitabnya ditutup, Al-Qur'annya dibuka. Imam Syafi'i mengatakan hadza syahrul Qur'an. Ramadan ini bulannya Al-Qur'an, sehingga beliau itu intensif sekali berhubungan dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tidak mau diganggu majelis. Nah, ini perlu diteliti kembali program Ramadan kita, tarawih, ceramah tiap malam kita datang mana di takmir ya. Sekedar usulan. Ya, boleh diterima dan diterima juga tidak apa-apa. Mohon maaf, tolong dibikin polling untuk jamaah. Lebih suka ada ceramah atau tidak ada ceramah? Karena mohon maaf, ceramah Ramadan ini rata-rata isinya diulang terus tiap malam. Satu ceramah mengenai keutamaan Al-Quran, besok situ keutamaan Al-Quran, besok keutamaan Al-Quran. Kadang-kadang, ya tidak semua. Kadang-kadang ini semua terulang. Maka tidak bikin manfaat. Malah sholat tarawih betul. Ini ceramah ikan boleh-boleh senaja mulai susyuhul, wajib tarawih wajib. Ini perlu diadakan musyawarah ulang. Atau kalau perlu mungkin sepekan sekali. Atau mungkin kalau perlu tidak pakai sama sekali. Ya itu kan terserah nanti keputusan takdir dan cuma kalau yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu menjelang bulan Ramadan takdir libur. Ganti baca Al-Quran. Nah kemudian ini program ini caranya 1 juz ini 10 lembar 10 ya, 9 setengah. Maka sebelum sholat 1, setelah sholat 1 kali sholat dapat 2 lembar, 5 kali sholat pas 10 lembar. Insya Allah 30 hari pas 30 juz. Insya Allah selesai. Maka Ramadan hadirin tolong ibu-ibu bapak-bapak sama. Minimal kita punya Al-Quran 1. Kalau yang matanya sudah mulai gangguan, tidak bisa membaca dengan Al-Quran yang dengan huruf kecil, maka pakai Al-Quran yang besar, bawa tas. Tas pinggang yang kecil. Jadi tas pinggang ini jangan isinya bon semua. Sekali-sekali bulan Ramadan diganti isi Al-Quran. Sehingga dimanapun tempat kita punya kesempatan luang, nunggu bis, nunggu mikrolet, dalam mikrolet, di pasar, di toko, segala macam, kita punya waktu luang, kita langsung bisa buka Al-Quran. Atau di handphone segala macam, mudah sekali. Nah itu program minimal. Saya harus selesai baca kitab apa di bulan Ramadan.
saya harus silaturahmi ke rumahnya siapa di bulan Ramadan, saya harus memperbaiki hubungan saya yang sempat rusak dengan siapa di bulan. Itu bikin program tertulis. Itu hadirin yang keempat. Yang kelima, perhatikan Ramadan ini kemudian perlu persiapan ilmu. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, agar persiapan ilmu ini penting agar nanti ketika kita masuk ke bulan Ramadan tidak bahasa Jawa gendantaran. Apa gendantaran? Bingung karena kiri panik ditanya hukum. Maka sebelum Ramadan ini persiapan ilmu. Bagaimana sahur yang baik, bagaimana buka puasa yang baik, bagaimana belum sempat mandi besar ternyata sudah ada subuh, bagaimana kalau masih ada makanan dalam mulut ternyata sudah masuk waktu ada subuh. Itu dipelajari sebelum Ramadan. Jangan nanti ketika Ramadan baru bingung buka kitab tanya ustaz segala macam, repot. Sebelum Ramadan ini kita persiapkan ilmu untuk kemudian persiapan ibadah puasa di bulan Ramadan, karena memang agama kita ini agama yang dibangun di atas ilmu. Tidak bisa sembarangan ilmu katon. Tidak ada ilmu katon dalam agama ini. Agama ini semuanya dari ilmu Quran dan hadis. Tidak ada ilmu katon seperti soli, seperti poso, kalau kurang-kurangnya takut ustaz. Enak sekali untuk ngomong. Tidak boleh. Harus punya persiapan ilmu. Kemudian yang keenam, Ramadan ini perlu niatan kuat. Maksudnya apa niatan kuat? Niatan kuat untuk kemudian bulan ini bulan start awal saya untuk meninggalkan kemaksiatan dan untuk kemudian gemar dan baik dalam ibadah. Buka lembaran baru dengan niatan yang kuat. Ramadan insya Allah mulai Ramadan ini di rumah saya jual. Kencang sekali, berani. Ya minimal dikurangi waktu nonton televisi, dikurangi. Kalau lihat TV acara-acara yang manfaat lah. Jangan yang manfaat. Kita buka ceramah di TV kadang-kadang di sini guyon kabeh. Kadang ceramah perempuan moderatornya laki-laki, atau sebaliknya ceramah perempuan dengan dandanan yang terlalu bahasanya. Ibu-ibu suka yang gini-gini. Ini makanya banyak syubhat. Ayo baik ditinggal ya sudah. Bismillah. Ini Ramadan ini niat kuat untuk kemudian saya tinggalkan setiap perbuatan yang tidak bermanfaat. Tinggal semuanya sudah. Main sekam itu ada di pasar itu kalau nganggur apa itu? Wala jumlah, wala sekam, wala apa sudah. Mulai sekarang diniatkan, tidak pakai sekat-sekarang, buat sekali bakar kalau perlu. Ya maksudnya sudah kita punya niatan kuat. Ini Ramadan ini kesempatan untuk kita berbuat baik, membuka lembaran baru sudah. Kalau nganggur tak ada sedekah, nganggur tak ada BlackBerry sudah. Selama Ramadan BlackBerry tutup, selama Ramadan Facebook tutup, selama Ramadan WhatsApp tutup. Repot tapi ya, susah. Minimal kita punya niatan kuat untuk kemudian kita jadikan Ramadan ini titik langkah pertama kita untuk menuju kebaikan. Yang nanti kebaikan ini akan kita bawa sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan diniatkan mulai Ramadan. Sudah bas Ramadan ada mau lagi. Latihan dari Ramadan terus. Ramadan saya mau nutup aurat dengan rapi. Ramadan saya mau jaga mulut. Hati-hati itu mulut ini bikin sakit hati. Ini barusan dari suruhnya hati kayak panas katanya. Kita mau bikin acara, mau gabungkan seluruh umat Islam, ada salah satu yang tidak terima. Dan saya tidak mau logo saya dipasang. Ya Allah. Ini kita mau bikin acara bareng, umat Islam biar kelihatan kompak, cuma dipasang logonya toh. Tidak diminta ijazah, tidak diminta pikiran, tidak diminta tempat ya. Pasang logo, tidak boleh. Ya Allah, memang repot menyatukan umat. Penyakitnya kakehan. Setannya terlalu kuat ya. Situ bilang situ, aduh sampai sudah dapat kita bahas. Itu ya. Ramadan harus punya niatan kuat untuk kembali memperbaiki diri dan kita anggap Ramadan lembaran baru. Yang berikutnya Ramadan ini perlu tobat. Nah, kenapa Ramadan perlu tobat hadirin? Kenapa? Kenapa menjelang Ramadan ini kita perlu tobat? Karena kita semuanya tahu kita ini manusia banyak dosa juga. Kalau kita yakin kita ini manusia yang banyak dosa, maka kita harus yakin bahwa dosa itu kemudian memberatkan ibadah. Ini keyakinan kita. Setiap tambah dosa, ibadahnya semakin
berat, bukan berbobot, maksudnya berbobot tambah kualitas, tambah berat, tambah mantap. Maka para ulama kita mengatakan cukuplah sebagai hukuman dari Allah untuk orang-orang yang berdosa ketika mereka dihalangi mendapatkan nikmatnya sholat tahajud. Cukup sudah itu. Cukup hukuman dari Allah untuk orang-orang yang berdosa ketika mereka dihalangi dari merasakan nikmatnya sholat tahajud. Jadi sudah koreksi di masing-masingnya, sama, saya juga sama. Koreksi di masing-masing. Kalau sholat tahajud ini sudah sholat mantep begini. Kalau kau sholat ini kok gak enak belas ya. Ini hati-hati. Mungkin banyak dosa yang masih nempel dalam hati, yang perlu disikat, dibersihkan. Maka kalau kita ingin Ramadan nanti ibadahnya ringan, maka tentu keringanan ibadahnya dimulai dari pengurangan dosa. Caranya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti ketika dosa kita sudah mulai berkurang, harapannya masuk bulan Ramadan ibadah kita sudah ringan. Tarawih enak, baca Al-Quran enak, silaturahim enak, nyumbang bantu orang enak, di pasar juga enak, semuanya enak. Karena diawali dengan bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Ramadan ini hadirin perlu kita berdakwah. Maksudnya apa? Berdakwah menyambut Ramadan. Bukan kemudian ada harus jadi ustaz, jadi kiai, dan bukan itu terlalu mulut-mulut sudah. Kita ini semuanya ini muballigh. Maka Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Tapi hati-hati hadirin. Sekarang ini banyak orang terlalu berani. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Akhirnya artinya A, nyampaikan C, D, E, F, G. Rusak agama ini. Kalau Anda ngerti A, ya omongkan A, sampaikan A. Jangan Anda ngertinya A nyambung B, C, D, E sampai Z. Kacau agama nanti. Serahkan kepada yang memang ahli. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah Ramadan ini perlu dakwah adalah kita ingatkan manusia tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini Ramadan sudah dekat. Ayo siap-siap. Kita mulai rapi-rapi. Kita mulai pemanasan. Kita mulai persiapan rohani. Jadi kita ingatkan orang lain. Ayo ini Ramadan sudah dekat. Jadi mohon maaf, kita perlu bikin program baru ya. Biasanya kalau ngecat rumah, bikin bener rumah, beli kursi baru segala macam itu di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ini merusak program iktikaf. Mohon maaf ya. Rusak programnya. Justru 10 hari terakhir enak-enaknya ibadah, kenceng-kencengnya ibadah, diganggu dengan kalau itu kan gak mari-mari hatinya hawas. Itu kan gak mari-mari ngecat sedino oleh saat ini. Rusak. Maka lebih baik kalau punya program, kalau ibu-ibu jahit baju segala macam sekarang, biar nanti di bulan Ramadan kita ini fokus hanya untuk ibadah. Dan membuat itu kan, dan membuat imaran itu tukang jahit segala macam. Sudah, bikin semuanya sekarang. Kita punya niatan Ramadan harus yang terbaik. Nah, maka hadirin Ramadan ini perlu kita dakwahkan. Ayo, kalau dibantu ada pawai ta'aruf Ramadan ya. Pawai ta'aruf Ramadan ada murid-murid SD SMP itu. Loh, ada apa enggak dibantu? Ada. Dan itu bagus. Biar orang-orang yang belum sempat ingat, jadi kemudian ingat tuh ternyata Ramadan sudah dekat. Akhirnya mereka punya persiapan. Dan hadirin yang paling penting dari semua itu adalah persiapan rohani. Maksudnya apa? Mulai ibadahnya dilatih mulai sekarang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha ummul mukminin, dia mengatakan tidaklah Rasulullah itu pernah puasa dalam satu bulan yang lebih banyak dibanding puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Menjelang Ramadan ini Rasulullah sudah persiapan pemanasan menjelang puasa Ramadan. Di bulan Sya'ban ini puasanya kencang. Tapi hati-hati, jangan cari perkara. Kalau tidak pernah puasa, wes gak usah puasa. Mangan sing sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang bagus, biar nanti Ramadan badannya sudah kuat. Ini disunnahkan untuk orang-orang yang memang sebelumnya telah terbiasa puasa sunnah. Kalau sebelumnya tidak pernah puasa sunnah, tidak usah cari perkara sudah. Wes, yang enak-enak aja, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang pas, biar nanti menyambut Ramadan sudah siap. Sehingga mulai sekarang yang tidak terbiasa sholat subuh ke masjid mulai dilatih. Ini Ramadan dilatih mulai sekarang. Yang tidak terbiasa sholat tahajud mulai dilatih. Bismillah, 3 rakaat
dilatih mulai sekarang. Ya nanti Ramadan nggak kaget, kita banyak orang ngasih undangan takjil pun. Kok takjil kan lagi? Jadi Senin ini Selasa ini Rabu ini Kamis ini Jumat, ya takjil setiap hari. Nah, mulai sekarang latihan ya. Biar nanti tidak kaget, ini namanya persiapan rohani menjelang bulan Ramadan. Begitu hadirin ya. Ya Ramadan ini ada cukupnya. Kemudian ini sedikit iklan ya. Tapi tidak masalah, saya rasa karena untuk ta'awun 'alal birri wat